Bab 1197. Apakah kamu terlalu senggang? Melihat ekspresinya, Stephanie Jiang sudah tahu tebakannya kali ini benar, dia tidak dapat menahan tawaannya. Jangan terkejut dengan bakatku, apakah kamu pernah mendengar bahwa novel tertulis dari kisah nyata? Aku telah menulis banyak sekali cerita, bagaimana mungkin aku tidak dapat menebak kondisimu sekarang? Dia telah menulis banyak sekali tokoh cerita, bagaimana mungkin tebakannya akan alur cerita dan tokoh dalam cerita tidak akurat. Terlebih lagi Stephanie Jiang merasa, dia dapat menilai orang dengan sangat tepat. Tentu saja, ini hanya perasaannya sendiri. Memintaku menebak alur selanjutnya. Kamu menyukai teman baik dari tokoh wanita utama, tetapi dia tidak menyukaimu, yang dia sukai seharusnya. Berbicara sampai sini, Stephanie Jiang berpikir sejenak, sebelumnya dia pernah menulis cerita itu, jadi dia sangat paham dengan tokoh utama wanita itu. Setelah berpikir beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh ke arah Arthur Xiao, orang yang tidak kamu sukai, dia menyukai kakak dari tokoh wanita utama. Arthur Xiao malas untuk menanggapinya, jadi dia mengangkat gelas dan terus meminum alkohol. Ketika dia mendengar ucapannya ini, seketika dia langsung menyemburkan alkohol di dalam mulutnya. Benar-benar tertebak. Stephanie Jiang terkejut beberapa saat, kemudian baru tertawa terbahak-bahak, aku benar-benar sangat hebat, secara asal menebak langsung benar, sepertinya aku tidak perlu menulis cerita lagi, langsung saja pergi menjadi peramal. Arthur Xiao akhirnya menatapnya dengan dalam. Apakah kamu terlalu senggang? Apakah kamu terlalu senggang? Maksud lainnya adalah, jika terlalu senggang maka jangan ganggu aku, pergilah. Jika wanita lain dibicarakan seperti ini oleh seorang pria, pasti akan langsung marah, tetapi Stephanie Jiang tidak akan, dia adalah orang yang tidak tahu malu, terlebih lagi dia mendekati Arthur Xiao untuk mendapatkan bahan untuk menulis cerita, sehingga dia tidak memedulikannya. Dia mengulurkan tangannya, dan menepuk pundak Arthur Xiao. Dengarkan aku saudaraku, kamu jangan patah semangat, jika menurut perkembangan alur cerita, meskipun orang yang kamu sukai menyukai orang lain, tetapi cinta sejatimu juga akan segera muncul. Arthur Xiao. Stephanie Jiang kembali mengoceh, mungkin saja akan muncul malam ini. Tiba-tiba muncul di sisimu, menolongmu keluar dari kesedihan putus cinta, membawamu keluar dari kegelapan, dan berjalan ke arah cahaya yang terang. Arthur Xiao sedikit mengerutkan alisnya, mendengar ucapannya ini, dan melihat sikapnya, dia diam-diam merasa ada yang tidak benar. Jadi jangan patah semangat, harus sabar menunggunya. Kemudian Stephanie Jiang ditatapan hingga dia merasa canggung, dan merasa seperti ada yang tidak benar. Kamu kenapa? Dia dengan ekspresi yang misterius mendekati Arthur Xiao, sepasang mata yang berkilau berkedip, bulu mata yang panjang seperti dua kipas. Arthur Xiao merasa dirinya seperti tergelitik, setelah kembali sadar langsung mundur menjaga jarak dengan Stephanie Jiang. Kemudian dia mengangkat gelas alkohol, sebelum minum dia tersenyum dan berkata, Nona penulis, apakah yang kamu bicarakan itu dirimu sendiri? Stephanie Jiang tercengang, apa? Aku sendiri. Tuan Xiao, kamu benar-benar konyol, bagaimana mungkin aku membicarakan diriku sendiri? Mendengar ucapannya, Arthur Xiao meliriknya, dan dengan nada datar berkata, kamu pikirkan sendiri ucapan yang kamu ucapkan tadi. Sebelumnya Stephanie Jiang sudah merasakan ada yang tidak benar, setelah mendengar Arthur Xiao berkata demikian, dia segera memikirkan ucapannya sebelumnya. Kemudian otaknya langsung berdengung, dia membeku di tempat. Mungkin saja akan muncul malam ini. Tiba-tiba muncul di sisimu, menolongmu keluar dari kesedihan putus cinta, membawamu keluar dari kegelapan, dan berjalan ke arah cahaya yang terang. Ucapan ini adalah ucapan yang baru saja dia ucapkan, dan memang benar-benar seperti membicarakan dirinya. Bukankah seperti itu? Selain dirinya yang berada di sisi Arthur Xiao, di mana ada wanita lain. Stephanie Jiang tidak menyangka dirinya juga akan terperangkap ke dalam
seketika dia menjadi sangat canggung, kemudian dengan keras menggaruk kepalanya. Melihat gerakannya ini, Arthur Xiao teringat adegan dirinya menarik satu helai rambutnya. Saat itu dia benar-benar sangat marah, seolah-olah menarik sehelai rambutnya akan menarik keluar nyawanya. Kenapa sekarang dia bisa menggaruk kepalanya dengan begitu keras? Namun terlihat jelas, Arthur Xiao tidak ingin berbincang dengannya lebih banyak lagi. Stephanie Jiang sangat canggung dan berkata, "Itu, yang aku ucapkan itu fakta. Aku hanya sedang menganalisis alur cerita, orang itu tentu saja bukan diriku sendiri, aku hanya datang untuk mengumpulkan bahan cerita saja." Pria yang sedang putus cinta, dirinya Stephanie Jiang tidak menginginkannya. Terlebih lagi melihat dia yang seperti ini, mungkin sulit untuk mengobati luka di dalam hatinya, sehingga dia sama sekali tidak ingin mencari seorang pria yang hatinya masih terdapat wanita lain, untuk menyusahkan hidupnya. Mengumpulkan bahan. Arthur Xiao menyipitkan matanya, kemudian segera mencibir, "Benar, aku lupa kamu adalah penulis. Kalau begitu sekarang bahan cerita sudah didapatkan, kamu sudah bisa pergi." Dia mengusirnya dengan terang-terangan. Stephanie Jiang mengangkat dagunya dengan angkuh, "Bar ini begitu besar, dan tempat ini bukan khusus untukmu, apakah aku tidak boleh duduk di sini?" Arthur Xiao benar-benar tidak memiliki alasan untuk mengusirnya pergi. Arthur Xiao menarik pandangannya, tidak menanggapinya, terlihat jelas ingin dia pergi. Stephanie Jiang melihat sikapnya ini, hanya merasa kesal, kemudian mencari Tina Fang yang tidak terlihat. Sekarang dia hanya dapat berharap Tina Fang segera kembali, kemudian dia ingin pulang dan tidur. Setelah menulis seharian, matanya sudah sangat letih, dia hanya ingin beristirahat. Tetapi suara gitar dari atas panggung sepertinya tidak memiliki maksud untuk berhenti, mungkin karena para penggemar yang datang sangat bersemangat, jadi pemain gitar terus-menerus menyanyikan lagu demi lagi, dan orang-orang di sana meminum gelas demi gelas alkohol. Stephanie Jiang merasa bosan hingga menguap. Orang-orang di sini benar-benar tidak menarik, dia langsung berbaring di atas bar, dan hampir tertidur. Namun di saat ini, tiba-tiba ada seseorang yang berbaring. Stephanie Jiang terkejut, kemudian menoleh ke arah Arthur Xiao, terlihat jelas dia mabuk, dia memejamkan matanya dan terlihat tertekan, bersandar di sana tidak bergerak. Putus cinta tetapi minum alkohol, apa-apaan ini, minum hingga terlihat menjengkelkan seperti ini, benar-benar sangat mengesalkan. Stephanie Jiang bergumam, kemudian kembali menunggu temannya kembali. Setengah jam telah berlalu, kemudian setengah jam terus berlalu. Pemain gitar di atas panggung akhirnya berhenti, Tina Fang akhirnya kembali setelah Stephanie Jiang menunggu lama. Tina Fang terlihat sangat senang ketika kembali, matanya bersinar, dia memegangi tangannya sendiri dengan hati-hati, "Stephanie. Stephanie. Pria idamanku memegang tanganku, apakah kamu tahu?" Stephanie Jiang. Jadi dia memegangi tangannya dengan hati-hati karena hal ini. "Aku merasa, aku tidak perlu mencuci tangan selama hidupku lagi. Jika tidak cuci tangan, di waktu yang akan datang jangan datang ke rumahku untuk makan lagi, terima kasih." Stephanie Jiang langsung mengatakannya tanpa perasaan, kemudian melambaikan tangannya, "Karena kamu telah selesai menonton pria idamanmu, maka sekarang kita pulang saja, aku sudah lelah menunggumu." Ketika Stephanie Jiang benar-benar akan pergi, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya. "Nona ini." Tina Fang dengan bingung menoleh ke belakang, Stephanie Jiang juga menoleh ke belakang. Dia adalah pemuda yang membantunya membuat alkohol tadi, dia melirik Arthur Xiao yang berbaring di bar, kemudian menoleh ke arah Stephanie Jiang, "Tuan ini." Bersambung.